Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Kesedihan Sang Penunggu Gunung Pangrango. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Kesedihan Sang Penunggu Gunung Pangrango. Namaku Birgit, lebih tepatnya Birgita, seorang perempuan tangguh yang memiliki hobi tak biasa, yaitu gemar menaklukkan ketinggian gunung-gunung yang menjulang tinggi dan bertengger di sepanjang Pulau Jawa dan juga pulau-pulau lainnya. Menjadi gadis dengan kegemaran tak biasa menjadikanku mudah akrab dengan siapa saja tanpa terkecuali. Bisa dibilang aku adalah gadis yang cukup menyenangkan dan lumayan populer. Aku memiliki saudara kembar yang memiliki hobi yang sama, meskipun dia cenderung lebih feminis dibandingkan denganku. Lia namanya. Nyatanya bukan hanya wajah saja yang serupa, namun hobi pun nyatanya tidak kalah jauh berbeda. Menemukan hobi mendaki sudah kami berdua tekuni, bahkan dari kami masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ayahlah yang pertama kali mengenalkan kami berdua dengan nikmatnya bercengkrama dengan alam. Terlebih lagi, bercengkrama dengan ketinggian dan gunung nyatanya amat sangat menenangkan. Namun seiring berjalannya waktu, ketika usia ayah sudah mulai senja, aku dan Lia tidak lagi ditemani oleh ayah tiap kali ingin menaklukkan ketinggian. Aku dan Lia sudah cukup berani pergi tanpa kehadiran ayah. Sudah begitu banyak gunung yang kami taklukkan, namun ada satu gunung yang belum sempat kami jamah, yaitu Gunung Pangrango. Saat aku mendapat libur yang cukup panjang dari tempat kerjaku kala itu, aku berinisiatif untuk mengajak Lia untuk naik. Kebetulan aku dan Lia bekerja di tempat yang sama, meskipun berbeda divisi, sehingga kami pun memiliki waktu libur yang tidak jauh berbeda. Malam itu aku mampir ke kamar Lia dan spontan mengajaknya untuk naik. Lia, naik yuk. Kita udah lama lo gak naik. Kemana Git? Ke Pangrango kayaknya asik tuh, apalagi kita kan belum pernah naik ke sana. Sama siapa aja? Kita coba aja kawan-kawan lain yang bisa naik bareng aja. Boleh lah. Weekend nanti yuk naik. Gas lah. Setelahnya aku pun langsung mengabari kawan-kawan yang lain, tentunya untuk mengajak mereka semua naik bersamaku dan Lia. Bukankah mendaki dengan jumlah kawan yang tidak sedikit begitu menyenangkan? Pikirku kala itu. Aku mengabari kawan-kawan lainnya via pesan singkat. Beruntung mereka pun semangat dengan ajakanku naik ke Pangrango. Hingga akhirnya kami pun sepakat untuk naik weekend nanti. Tak lupa juga kami saling membagi tugas untuk persiapan naik ke Pangrango nantinya. Untuk mempersiapkan fisik, aku pun mengajak Lia untuk jogging tiap pagi dan sore. Kami hanya ingin fisik kami prima nantinya. Terlebih lagi kami sudah lama tidak naik karena kesibukan yang tidak kunjung berkesudahan. Tak lupa juga kami meminta izin pada bapak dan ibu untuk naik ke Pangrango weekend nanti. Ayah tentunya setuju dengan keinginan kami, namun hal itu berbeda dengan ibu yang merasa khawatir berlebihan denganku dan juga Lia. Ibu khawatir kejadian yang dulu pernah dialami oleh bapak menimpaku dan juga Lia. Bapak memang memiliki pengalaman buruk dengan gunung, di mana saat itu dulu bapak naik ke Pangrango, ia sempat terjatuh bahkan hampir masuk ke dasar jurang. Hingga kaki bapak pun mengalami patah tulang dan harus dioperasi. Sejak saat itu bapak memang sudah menyudahi kegemarannya tersebut. Meski demikian, ibu sangat paham jika aku dan dia benar-benar ingin naik ke Pangrango.
Akhirnya aku dan dia pun memohon kepada ibu agar beliau memberikan izin pada kami berdua. Karena tak tega melihat rengekanku dan ibu juga lulu akan bujukan bapak, akhirnya ibu pun memberikan izin pada kami berdua dengan syarat aku dan Lia tidak boleh lepas berdoa dan lepas kendali saat berada di Pangrango. Sebab peristiwa kelam yang terjadi pada ayah dulu disebabkan karena adanya gangguan makhluk gaib yang tidak suka dengan kedatangan ayah bersama rekan-rekannya dulu. Terlebih lagi, ayah sempat bertindak ceroboh ketika itu. Aku dan Lia janji tidak akan bertindak bodoh saat berada di Pangrango. Ibu pegang janji kalian berdua ya. Siap, Bu. Waktu pun perlahan-lahan mulai berlalu. Rasanya aku sudah tidak sabar menunggu hari pendakian itu tiba. Pangrango sudah lama masuk ke dalam list gunung yang ingin aku taklukkan, dan kali ini kesempatan baik itu nyatanya mampir ke dalam hidupku. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Bosan juga ya hidup di kota, ucapku kepada kawan-kawan yang lain sebelum ajakanku untuk naik ke Pangrango dilontarkan pada teman-temanku. Nyatanya bukan hanya aku saja yang merasa begitu bosan dengan rutinitas yang tidak kunjung berkesudahan. Kawan-kawanku yang lain pun merasakan hal serupa. Penat memang perlu untuk disudahi agar pikiran lebih baik dan agar lebih fresh, pikir kami semua. Aku naik berdelapan, ada aku, kembaranku Lia, Bang Setio, Angga, Ito, Ramdan, Heri, dan Anjera. Kami berdelapan memang sudah sering naik bareng ke beberapa gunung di Pulau Jawa, sehingga kami sudah cukup mengenal satu sama lain. Satu hal yang harus kupegang jika melakukan pendakian bersama: buang jauh-jauh ego diri dan berusaha untuk tetap memupuk kesabaran atas hal tersebut yang mungkin saja datang menghampiri. Kala itu tepat di bulan November tahun 2015, pendakian perdanaku bersama ketujuh kawan yang lain dengan prinsip yang selalu kupegang erat pun dimulai. Puncak Pangrango. Kami datang. Salah satu motivasiku untuk menaklukkan Pangrango adalah karena aku ingin ketemu dengan lembah Mandalawangi yang amat sangat terkenal dengan sosok Suhugi. Entahlah, pikiranku terus terbayang-bayang akan hal itu hingga rasanya aku sangat ingin menaklukkan puncak Pangrango. Pendakian kali ini kami memilih untuk naik via Cibodas karena memang tujuan kami ingin langsung ke Gunung Pangrango dan camping di pos kandang badak. Kami pun memulai pendakian di pagi hari supaya kondisi tubuh kami lebih bugar dan tentunya supaya perjalanan kami lebih santai nantinya. Kami berencana untuk makan besar ketika sampai di kandang badak. Selebihnya di tiap pos kami hanya cukup beristirahat, minum, dan makan cemilan seadanya. Sebab pantang bagiku untuk makan besar di tiap pemberhentian, selain tidak akan efisien, juga akan mempercepat logistik kami habis sebelum sampai di puncak Pangrango. Saat kami berada di pintu masuk Cibodas, Gunung Pangrango, kami menyempatkan untuk berdoa lebih dulu. Tentunya demi keselamatan kami bersama. Bukankah sudah sepantasnya kami percaya akan perantangan Tuhan akan setiap perjalanan yang kami lakukan? Sebab kami percaya Tuhan adalah sebaik-baiknya pelindung. Kami berdelapan memulai pendakian dengan perasaan sumringah. Tidak ada pikiran buruk tentang perjalanan kami kali ini. Kami saling melempar canda satu sama lain dan terus saling berbincang di sepanjang jalan. Karena kami melakukan pendakian di pagi hari, udara yang kami hirup pun begitu sejuk. Namun ada satu hal yang menurutku lumayan janggal, yaitu di sepanjang perjalanan aku tidak melihat penduduk sekitar beraktivitas di ladang. Rasanya sangat-sangat sepi. Bukan hanya itu saja, aku pun tak melihat adanya pendaki-pendaki lain yang akan melakukan pendakian ke puncak Pangrango. Padahal biasanya weekend Gunung Pangrango lumayan ramai karena memang cukup populer. Rasanya hanya kami berdelapan saja yang berada di Gunung Pangrango. Aku pun mengutarakan perasaan anehku pada kawan-kawanku yang lain. Tumben Pangrango sesepi ini. Benar juga kamu tak? Kata orang-orang yang sering ke Pangrango kalau weekend rame. Tapi ternyata ini benar-benar sepi. Mungkin aja memang kebetulan.
Mungkin memang hanya kebetulan saja kami tidak begitu beruntung merasakan keramaian di sepanjang perjalanan menuju puncak Pangrango. Bagaimanapun juga jumlah kami sudah cukup banyak, sehingga ramai tidaknya pendakian saat itu tidak begitu berpengaruh bagi kami berdelapan yang memang sudah ramai. Di tengah perjalanan aku merasakan ketidaknyamanan di dalam diriku sendiri. Perutku mendadak kram dan rasanya benar-benar seperti akan datang bulan. Benar saja, hari pendakianku memang tidak jauh berbeda dengan tanggal datang bulanku biasanya. Aku harus sesegera mungkin untuk memastikannya. Aku pun pamit untuk berhenti sejenak untuk mencari tempat yang cocok untuk memastikannya. Aku mengajak Lia untuk menemaniku sementara kawan-kawan yang lain bisa jalan lebih dulu. Gawat, Li. Gawat kenapa, tak? Aku benar-benar datang bulan. Aduh, bukankah kalau sedang datang bulan tidak diperkenankan untuk naik? Ya maka dari itu, Li, gimana ya baiknya? Kalau kita batalkan pendakian ini gimana? Jangan sampai hanya karena hal ini kita semua celaka. Aku terdiam sebab semua ini benar-benar di luar kendaliku. Rasanya berat sekali jika harus menyudahi pendakian ini, apalagi aku sudah begitu lama ingin naik ke puncak Pangrango. Aku terus berpikir keras untuk mencari jalan keluar akan hal ini. Hingga pada akhirnya aku mengajak Lia untuk merahasiakan hal ini dari kawan-kawan yang lain. Tujuannya agar mereka tidak tahu jika aku sedang datang bulan dan tidak ada alasan buat mereka untuk memintaku menyudahi pendakian yang sudah lama aku ingin-inginkan kali ini. Beruntung Lia mau aku ajak untuk bekerja sama. Aku dan dia pun bergegas kembali ke rombongan. Kami bersiap seolah-olah tidak terjadi apapun dan kembali melanjutkan pendakian dengan penuh semangat. Nyatanya hal tersebut menjadi awal kejanggalan demi kejanggalan datang menghampiri kami. Entah kenapa dari awal pendakian rasanya perjalanan menuju kandang badak terasa amat panjang. Jalan batu-batu yang kami lewati serasa tidak ada ujungnya. Memang benar apa kata orang-orang ketika mulai ngetrek tapi nggak ketemu jalur tanah tuh rasanya amat sangat melelahkan. Belum sampai di pos 1 aku sudah merasakan hawa aneh di tengkuk leherku yang tiba-tiba saja merinding tidak karuan. Aku merasakan hembusan angin yang tidak biasa dan sepertinya Lia peka akan kegelisahanku sedari tadi. Kenapa tak? Nggak tahu nih, tiba-tiba aja merinding rasanya. Coba kamu rileks, jangan pikirin apapun ya. Aku mencoba untuk menarik nafas panjang dan buang perlahan-lahan. Hingga tidak lama kemudian aku pun merasakan ketenangan lagi. Gimana tak? Aman? Aman-aman. Kami melanjutkan pendakian kami. Meskipun jalanan yang harus kami lalui cukup terjal, namun semangat kami nyatanya tidak mudah untuk padam. Di sepanjang perjalanan aku dibuat tidak nyaman dengan omongan salah satu orang dalam rombonganku. Perkataan yang terlontar dari mulutnya benar-benar tidak disaring dengan bijak. Semua celotehan kebun binatang, organ vital, dan bahkan semua kata-kata surga terus-menerus dilontarkan dari mulutnya tersebut, dengan dalih untuk mencairkan suasana pendakian pada saat itu. Awalnya aku bersikap masa bodoh pada dia yang sudah seenaknya. Tapi akhirnya kepikiran juga karena pernah kejadian waktu aku ke Gunung Gede via Putri sama abangnya teman-teman. Salah satu teman abang ada yang ngomong gak bener juga. Akhirnya kita trekking pun diputerin. Yang harusnya normal 5 jam sampai Surken. Nah ini sampai 9 jam lebih. Padahal trekkingnya tengah malam jam 12 malam. Berkaca pada kejadian silam itu, aku tidak ingin hanya karena celotehan tidak jelas pendakian kami berdelapan menjadi terganggu. Hingga pada akhirnya, kami tidak bisa sampai di puncak Pangrango dengan selamat. Aku lantas berusaha untuk menegur kawanku itu dengan ucapan yang benar-benar halus. Usahakan ucapan kita selama pendakian ini kita jaga ya, kawan-kawan. Jangan sampai ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Ingat, kita di sini bukan pemilik Pangrango, jadi harus bisa pegang tata krama dengan baik. Santai aja kali tak, jangan tegang gitu. Aku hanya bisa melempar senyum padanya sebab aku tidak ingin berdebat dengannya hanya karena persoalan yang sebetulnya mampu untuk dituntaskan dengan cara kekeluargaan.
Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan dengan rasa kesal yang masih membayang-bayangiku, akhirnya sampailah kami di pos Panjangcangan Kuda. Pos ini sangatlah rimbun dan ada pula pondokan yang bisa dijadikan sebagai tempat berteduh untuk kami berdelapan. Kami memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di pondokan tersebut. Udara di sini benar-benar menyejukkan. Setidaknya tempat ini mampu melepaskan penatku karena rasa kesal ke salah satu kawan yang begitu sukar untuk diberitahu. Aku pun mengeluarkan minuman dan makanan ringan di dalam ranselku. Kebetulan kala itu aku membawa infus water dan rasanya benar-benar melegakan. Saat aku sedang menikmati ketenangan di pondokan tersebut, tiba-tiba salah satu kawanku, Ramadan namanya, mengeluarkan nesting, tempat yang biasanya digunakan untuk memasak. Aku sempat keheranan ketika ia mengeluarkan nesting, sebab kesepakatan awal adalah kami akan makan besar saat sudah ada di atas sana. Tapi mengapa Ramadan justru mengeluarkan nesting? Aku benar-benar keheranan. Ternyata Ramadan ingin menyeduh kopi sekaligus membuat mie instan. Aku benar-benar tidak habis pikir. Pasalnya kami semua baru berjalan kurang lebih 3 jam. Bukankah itu waktu yang sebentar? Ramadan justru malah gelar lapak. Aku cuma bisa menggeleng-gelengkan kepalaku. Santai sih santai, tapi nggak gini juga kali. Aku yang tipikal pantang makan besar sebelum sampai di tempat camp pun akhirnya senewan melihat Ramadan yang begitu asik menyeduh kopi dan membuat mie instan. Padahal kami sepakat akan makan besar di pos kandang badak nantinya. Dibikin santuy aja kali tak? Nampaknya kawan-kawan yang lain pun sepaham dengan apa yang dilakukan Ramadan. Yang lain justru ikut nimbrung untuk buat mie instan juga. Namun aku tetap memegang prinsipku sedari awal. Kurang lebih sejam lamanya kami beristirahat di pondokan tersebut. Namun tak lama setelahnya mendung pun tiba bebarengan dengan datangnya gerimis. Alhasil kami pun tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Kawan-kawan yang lain justru asik makan mie instan beramai-ramai. Akhirnya aku pun hanya bisa pasrah dan berusaha untuk bersabar melihat kawan-kawanku yang nyatanya tidak berhasil memegang janji awal untuk tidak makan besar sebelum sampai di base camp akhir. Aku pun memilih untuk merebahkan tubuhku, tidur-tidur ayam untuk menghilangkan kekesalanku pada kawan-kawan yang lain. Saat berada di gunung memang kerap kali ada hal tidak mengenakan terjadi. Dan aku harus maklum akan hal itu. Aku harus bisa menahan rasa sabar, jangan sampai kesal berkepanjangan. Tak lama kemudian Lia pun menghampiriku. Sepertinya ia tahu jika saudara kembarnya ini sedang berusaha untuk menahan rasa kesal. Nih, minum dulu. Aku pun terbangun dan menerima secangkir kopi susu yang diberikan Lia padaku. Aku coba meraihnya dengan kedua tanganku. Thanks ya, Li. Aku tahu kok kamu pasti kesel tak? Tapi memang kalau ada di gunung, ada aja hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita sejak awal. Kamu harus bisa turunkan ego itu ya tak? Lia memang memiliki karakter yang bertolak belakang denganku. Meskipun kami kembar identik, aku cenderung keras kepala dan terus berpedoman pada prinsipku, sementara Lia lebih santai dan fleksibel, sehingga Lia memang kerap kali memberikan support kepadaku saat aku sedang kesal. Kamu memang selalu bisa paham denganku, Li. Saat aku sedang asik bercengkrama dengan Lia, tiba-tiba saja aku mendengar suara rintihan seorang wanita. Namun suara itu benar-benar lirih dan terdengar begitu jauh. Aku mencoba untuk memastikan kebenaran suara itu dengan bertanya pada Lia. Li, kamu dengar suara rintihan perempuan gak? Enggak, perasaan gak ada suara apapun kok. Aku kemudian beranjak untuk memastikannya. Aku mencoba untuk melihat ke arah kanan dan juga kiri. Namun aku tak melihat siapapun selain kawan-kawan pendakianku. Tapi aku yakin aku tidak salah dengar. Aku pun langsung negatif thinking. Apa mungkin suara rintihan perempuan itu memang hanya membayangiku dan tidak membayangi kawanku yang lain? Apa mungkin ini ada hubungannya dengan aku yang sedang datang bulan? Wajah khawatir dan panik benar-benar terlihat dengan jelas dari wajahku. Kamu dengar sesuatu tak? Aku dengar suara rintihan perempuan, Li. Dan itu benar-benar jelas. Irokan itu tak? Anggap aja kamu gak dengar apapun. Tapi Li,
Aku dengar suara itu dengan jelas. Apa ini ada hubungannya dengan aku yang sedang datang bulan ya? Selama di gunung, pikiran kamu harus positif agar pendakian kita lancar. Ucapan Lia ada benarnya juga. Aku harus bisa berpikir baik dan tidak boleh larut dalam pikiran buruk. Aku berusaha untuk menarik nafasku panjang agar aku bisa lebih rileks lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Kami beristirahat kurang lebih selama 2 jam. Setelahnya kami langsung memilih untuk melanjutkan pendakian. Kali ini kelompok kami bagi 2 masing-masing 4 pendaki. Aku bergabung bersama Lia, Setio, dan Angga. Kami memilih untuk berjalan lebih dulu memimpin pendakian. Sementara itu keempat kawan yang lain yaitu Ramdan, Heri, dan Anjera berjalan di belakang kami mengekor. Selain itu juga mereka ingin menghabiskan mie instan yang sudah terlanjur mereka buat lebih dulu sebelum melanjutkan pendakian menuju pos selanjutnya. Medan yang kami lalui cukup berat. Pendakian menuju puncak Pangrango via Cibodas nyatanya cukup berat. Kami bahkan tidak sempat bertemu dengan jalur tanah. Sehingga tidak heran aku sangat mudah kelelahan di sepanjang perjalanan. Karena rombongan Ramdan berjalan cukup lambat, akhirnya kami pun terpisah cukup jauh. Kami memilih untuk tetap fokus dengan pendakian kami berempat, karena memang kami berencana untuk mencari lapak untuk ngecamp nantinya. Terlepas dari hal itu, kami pun cukup khawatir hujan turun karena memang kabut sudah mulai turun dan menghalangi pandangan kami berempat. Hari mulai beranjak sore dan kami belum juga sampai di pos kandang badak. Padahal kami sudah berjalan cukup cepat dan sudah cukup jauh. Sebelum sampai di kandang badak, aku merasa suasana menjadi semakin lembab. Namun aku rasa bukan karena kabut ataupun gerimis, jelas-jelas ini berbeda. Di tengah hawa lembab tersebut, tak lama kemudian aku kembali mendengar suara janggal yang terdengar begitu lirih. Kali ini bukan suara lirih dari rintihan seorang perempuan, melainkan aku mendengar suara gamelan berikut nyanyian sinden yang mengiringinya. Suara apa lagi sekarang ya Tuhan? Aku berusaha untuk tetap berpikir positif seperti apa yang selalu diucapkan oleh Lia. Namun kali ini berbeda, nyatanya bukan hanya aku saja yang mendengarnya. Lia dan yang lainnya pun mendengar hal yang sama. Kalian dengar suara gamelan sama sinden kah? Iya nih Li. Apa mungkin ada warga yang gelar hajatan ya? Kalaupun ada warga yang gelar hajatan, rasanya tidak mungkin suaranya terdengar sampai ke atas sini deh. Enggak, yo. Kalian dengar juga kah? Iya tak. Justru suara itu benar-benar jelas, makanya kami pun mendengarnya. Aku sedikit lega karena kali ini bukan hanya aku sendiri yang mendengar suara itu. Kami akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian kami meskipun suara gamelan itu nyatanya masih terdengar dengan begitu jelas. Semakin lama suara gamelan itu terdengar semakin menakutkan hingga hal tersebut berhasil membuat kami berhenti karena kami cukup khawatir dan ketakutan. Kami pun saling tatap satu sama lain hingga Lia pun akhirnya memberanikan diri untuk melempar kata di tengah-tengah keheningan kami. Sepertinya suara itu mulai tidak masuk akal. Aku juga merasa begitu, Li. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita jangan panik. Ayo kita percepat langkah supaya bisa lekas sampai di kandang badak. Aku yakin ketika kita sampai di sana, semua suara-suara aneh itu akan lenyap dengan sendirinya. Kami pun lebih mempercepat langkah kami lagi atas usulan Angga. Namun semakin cepat kami melangkah, justru kami merasa langkah kami tidak kunjung sampai di pos kandang badak. Hingga kami pun merasa kelelahan hebat karena tidak kunjung sampai. Kami akhirnya memilih untuk beristirahat lebih dulu. Kita istirahat di sini dulu ya. Sumpah capek banget. Iya enggak, aku setuju. Kami pun langsung mengambil air mineral di dalam ransel dan langsung menenggaknya tanpa jeda karena kami memang benar-benar kelelahan. Saat kami sedang rehat, kami masih mendengar suara gamelan beserta sinden itu. Bahkan kali ini suaranya semakin jelas seperti tidak jauh dari tempat kami beristirahat. Angga pun memberanikan diri untuk mengecek kondisi sekitar. Astagfirullahaladzim.
Teriakan Angga pun berhasil membuat kami semua kaget dan panik. Satu persatu dari kami pun menghampiri Angga dengan segera. Kenapa enggak? Lihat itu. Betapa kagetnya kami saat melihat ada sebuah pemukiman di bawah sana. Kami melihat di tengah-tengah pemukiman sedang digelar sebuah pertunjukan lengkap dengan gamelan dan sinden pengiringnya. Namun wajah warga di pemukiman itu nampak begitu mengerikan, penuh luka dan darah. Pakaian mereka pun terlihat begitu kuno. Mereka semua terlihat begitu mengerikan. Kami bahkan langsung mual saat melihat wajah carut marut yang nampak dari wajah mereka semua. Apa mungkin itu pemukiman gaib? Sepertinya begitu. Jangan sampai salah satu dari mereka melihat keberadaan kita di sini. Kenapa, Li? Bisa-bisa kita tidak selamat, tak? Kita harus bergegas. Ucap Setio, kami semua tidak pernah menyangka jika akan melihat pemukiman gaib di Gunung Pangrango. Padahal saat kami mendaki ke gunung-gunung lain, kami tidak pernah sekalipun melihat adanya penampakan ataupun hal janggal. Tapi mengapa saat naik ke Pangrango justru kami terus dihadapkan dengan hal janggal yang tidak kunjung berkesudahan? Lagi dan lagi aku mengaitkan hal janggal yang kami alami dengan kondisiku yang sedang datang bulan. Apa mungkin hal janggal ini terjadi karena kondisiku saat ini? Jika memang benar aku sangat berdosa pada kawan-kawanku yang lain, tapi aku teringat dengan ucapan Lia bahwa aku harus terus berpikir positif dan mungkin memang ini tidak ada hubungannya dengan kondisiku kali ini. Kami pun memilih untuk membuang pandangan kami dari pemukiman gaib yang mengerikan itu. Kami pun memilih berjalan mundur dan melanjutkan pendakian kami, meskipun kami baru sebentar beristirahat. Nyatanya rasa panik dan khawatir masih membayang-bayangi kami berempat. Kami khawatir salah satu dari mereka sempat sadar dengan kehadiran kami. Jika salah satu dari mereka sempat sadar dengan kehadiran kami, maka keselamatan kami pun akan menjadi taruhannya. Aku tidak ingin hal buruk datang menghampiri kami. Saat kami sedang berlari, tiba-tiba saja kami dihampiri oleh seseorang yang entah datangnya dari mana. Seseorang yang penampilannya begitu mirip dengan seorang pendaki, namun ia berjalan seorang diri. Wajahnya pucat dan ia sedang menghampiri kami berempat sendirian. Tolong saya. Tak lama setelah meminta tolong pada kami, tubuhnya pun tumbang ke atas tanah. Sontak kami pun semakin kaget. Kami lantas memberikan pertolongan pertama kepada pendaki itu. Kami berusaha untuk menyadarkannya hingga tanpa kami sadari, suara gamelan beserta sinden pengiringnya pun hilang bersamaan dengan tumbangnya pendaki di hadapan kami. Coba oleskan minyak angin di bawah hidungnya, Li. Selang beberapa menit kemudian pendaki itu pun sadarkan diri. Aku langsung memberinya minum dan ia langsung meraih serta menghabiskannya dengan segera. Setelahnya pendaki itu tiba-tiba menangis di hadapan kami sebelum kami melempar beberapa pertanyaan padanya. Tolong saya hampir dijerat oleh penghuni gunung ini. Tolong saya. Tenang dulu, Bang. Kamu harus bisa tenang, Bang, supaya kami di sini bisa mencari jalan keluar atas masalah itu. Pendaki itu perlahan-lahan mulai bisa mengontrol emosinya. Ia mulai tenang setelah aku coba membujuknya agar bisa bersikap lebih tenang. Setelahnya kami pun mulai mengajaknya berbincang-bincang perlahan. Pemuda itu kemudian menceritakan perihal dirinya yang sedang melakukan solo hiking di Gunung Pangrango. Namun sesaat sebelum sampai di base camp Kandang Badak, ia dihampiri oleh seorang kakek tua yang kemudian mengajak pendaki itu untuk mampir ke rumahnya. Entah mengapa pendaki itu pun menurut begitu saja. Ia kemudian pergi ke kampung sang kakek dan di sana hal buruk pun terjadi kepadanya. Ia kesulitan untuk lepas dari jeratan pemukiman sang kakek yang ternyata adalah pemukiman gaib. Aku pun teringat lagi dengan pemukiman gaib yang sebelumnya kami lihat. Apa pemukiman yang kamu maksud itu berada di bawah Kandang Badak dengan wajah warganya yang begitu menyeramkan? Penuh dengan luka dan juga darah di sekujur wajah dan tubuhnya. Benar, kampung itu yang aku maksud. Pendaki itu kemudian melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa ia hampir tidak bisa lepas dari jeratan pemukiman gaib itu
sebab salah seorang anak tertua di kampung itu ingin menjadikannya sebagai pasangan hidupnya. Bahkan ia sudah menjanjikan berbagai kemewahan kepada pendaki itu, namun pendaki itu menolak. Alhasil dia lari terbirit-birit dan berusaha untuk lepas dari jeratan pemukiman itu. Ia sudah berjalan kurang lebih 1 minggu, namun ia tidak kunjung menemukan jalan keluar untuk pulang. Hingga dari kejauhan, ia kemudian melihat kedatangan kami dan langsung menghampiri kami tanpa berpikir panjang lagi. Aku ingin pulang, tolong selamatkan aku. Mendengar cerita yang diucapkan pendaki itu, aku pun merinding seketika sebab kami baru saja melihat pemukiman mengerikan itu. Beruntung kami hanya lihat dari kejauhan dan tidak sampai masuk ke dalam pemukiman itu. Ketersesatanku benar-benar memberikan banyak pelajaran berharga bagiku. Saran saya lebih baik kalian turun bersama saya. Jangan sampai kalian mengalami hal buruk yang sama seperti saya. Aku kemudian mengajak berunding kawan-kawan yang lain mengenai pendaki ini dan mengenai kelanjutan pendakian kami kali ini. Kita harus gimana sekarang? Kita tidak mungkin menyudahi pendakian ini begitu saja. Ingat, kita itu sedang terpisah dengan rombongan Ramadan dan yang lainnya. Kita mungkin turun hanya berempat, bukan? Mengenai pendaki ini, kita bisa minta tolong ranger untuk datang menyelamatkan pendaki ini. Kita bisa cari sinyal dan bergegas untuk menelponnya dari atas ini. Aku sependapat dengan Angga. Ya udah, kalau begitu aku coba cari sinyal ya. Kebetulan aku punya nomor ranger base camp Cibodas. Aku kemudian menepi untuk mencari sinyal meskipun sangat amat sulit. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk aku mendapatkan sinyal dari ketinggian Gunung Pangrango. Gimana tak? Dapat sinyalnya enggak? Lagi usaha, Li. Setelah beberapa waktu, akhirnya aku pun mendapatkan sinyal dan langsung menelpon pihak base camp Cibodas. Beruntung mereka merespon panggilanku dengan cepat. Aku langsung menceritakan situasi yang saat ini sedang kami alami sesaat setelah mereka menjawab teleponku. Beruntung mereka bersedia untuk menolong kami. Mereka pun akan mengerahkan beberapa orang untuk datang menghampiri kami. Kami diminta untuk menunggu sampai mereka benar-benar tiba dan mengevakuasi salah seorang pendaki yang mengalami hal buruk tersebut. Aku benar-benar lega mendengarnya. Setelahnya aku pun langsung kembali menghampiri kawan-kawanku yang lain untuk memberitahukan kabar baik ini. Alhamdulillah mereka meresponku dengan cepat dan mereka langsung pergi ke sini. Kita diminta untuk tetap diam di sini dulu. Alhamdulillah. Aku sendiri masih tidak menyangka bisa mendapatkan sinyal di atas ketinggian, padahal aku sendiri tahu hal itu cukup mustahil untuk didapat. Mungkin takdir baik sedang berpihak padaku kala itu, sehingga aku pun diberikan kemudahan untuk menolong pendaki di hadapanku saat ini. Aku pun membuka nesting yang ada di ranselku. Aku lantas membuatkan minuman hangat dan mie instan untuk diberikan pada pendaki di hadapanku ini. Ternyata pendaki di hadapanku ini bernama Fajar, pemuda yang berasal dari ibu kota. Ia terlihat begitu lapar sehingga ia langsung menyantap mie instan yang kubuatkan. Terima kasih banyak, kalian sudah mau menolongku. Dengan senang hati, Bang. Kami berbincang-bincang di sana. Kami saling melempar kata satu sama lain. Karena asyik bercengkrama, kami pun tidak sadar jika gelap sudah mulai datang menghampiri kami. Namun sampai saat ini mereka tidak kunjung tiba di tempat kami. Semoga saja mereka tidak kesulitan untuk menemukan kami di sini. Tak lama kemudian kami mendengar ada seseorang yang memanggil-manggil nama kami dari kejauhan. Aku yakin mereka dari penyelamat, karena memang sebelumnya aku sempat menyebutkan namaku saat masih dalam sambungan telepon. Kami di sini. Aku berusaha untuk menjawab panggilan mereka. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat kami. Mereka langsung mengeksekusi Fajar dan bergegas untuk membawanya turun ke bawah. Kini kami tinggal berempat. Kami mulai berunding untuk kelanjutan pendakian kami. Kami berunding beberapa waktu. Gimana, mau lanjut? Kalau aku sih maunya lanjut. Lagi pula kita belum jumpa Ramdan dan kawan-kawan gak? Khawatir mereka menunggu ataupun mencari-cari kita. Aku setuju untuk lanjut. Dengan segala keyakinan dan tekad kami pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian menuju kandang badak.
Singkat cerita, sampailah rombongan kami di pos kandang badak. Sejam berikutnya barulah rombongan Ramdan sampai di tempat camp. Aku cukup keheranan mengapa rombongan Ramadan pun tiba begitu lama. Padahal aku merasa justru rombongan kamilah yang akan datang terlambat. Apa mungkin mereka mengalami hal buruk yang sama seperti aku dan kawan-kawan lainnya alami? Kok kalian lama banget sampainya? Tadi Ramadan ketiduran tak? Emang bener tuh. Pantesan makanya jangan terlalu banyak makan dan Ramadan pun hanya bisa tertawa kecil mendengar ucapanku yang terlihat begitu kesal karena tindakan Ramadan yang lebih dulu makan besar padahal masih cukup jauh dari kandang badak waktu itu. Kemudian kami pun membagi tugas untuk para lelaki bertugas untuk membangun tenda. Sementara aku dan Lia menyiapkan makanan besar untuk kami santap malam ini. Kawan-kawanku membangun 2 tenda, 1 tenda untuk perempuan dan 1 lagi untuk laki-laki. Tak hanya itu, Ramadan pun berinisiatif untuk membuat api unggun kecil di depan tenda yang mereka buat. Semula aku tidak setuju jika harus membuat api unggun di depan tenda karena aku khawatir apinya akan merembet kemana-mana. Namun karena alasan cuaca yang benar-benar dingin, Ramadan pun beralasan butuh kehangatan dengan adanya api unggun kecil. Akhirnya aku pun setuju dengan ide itu. Setelah semua tenda berhasil dibangun, kami pun duduk di depan tenda seraya makan makanan yang sudah aku dan dia siapkan, dibersamai oleh api unggun malam itu. Kami menikmati kehangatan malam di kandang badak Gunung Pangrango. Tidak ada pendaki lain di sana. Hanya kami berdelapan dan suasana malam itu benar-benar meneduhkan. Kami sengaja memperlambat jam tidur kami sebab kami tidak ingin melewatkan malam di Gunung Pangrango ini. Pendakian ini menjadi kali pertama bagiku singgah di Pangrango, meskipun banyak hal janggal yang harus aku dan kawan-kawan lainnya lewati. Namun kami cukup puas dengan kehangatan Gunung Pangrango saat ini. Mendaki ke puncak gunung memanglah membuat candu. Rasanya kejanggalan demi kejanggalan yang datang berhasil hilang karena kehangatan Pangrango yang tidak akan mungkin bisa aku dapatkan di gunung lainnya. Besok mau summit jam berapa? Pagi aja lah. Gak subuh aja kah? Kayaknya bakal sulit dapat sunrise di Pangrango. Jadi mending kita naik pas pagi aja. Ya udah. Hari pun semakin larut, rasanya kantuk sudah mulai datang menghampiri kami semua. Hingga akhirnya kami pun memutuskan untuk memadamkan api unggun dan bergegas masuk ke dalam tenda masing-masing. Aku dan Lia masuk ke tenda perempuan, sementara kawan yang lain masuk ke tenda lelaki. Aku mencoba untuk memejamkan mataku, namun baru beberapa menit terlelap aku sudah merasa tidak nyaman karena darah haid yang terus bercucuran. Aku memang belum mengganti pembalut sedari siang, jadi wajar sekarang aku merasa tidak nyaman. Aku kemudian mencoba untuk membangunkan Lia untuk menemaniku mengganti pembalut, namun Lia tidak kunjung bangun saat aku bangunkan. Sudah berkali-kali aku coba, namun hasilnya sia-sia. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk keluar sendirian guna mengganti pembalut yang sudah tidak begitu nyaman. Meski sendirian, aku berusaha untuk berani. Aku lantas mencari pohon besar tak jauh dari tendaku. Satu kesalahan yang menurutku lumayan fatal, yaitu aku membuang darah haidku sembarangan dan memilih tidak membungkus untuk disimpan lebih dulu. Nyatanya, hal fatal itu berhasil membuatku dihantui oleh penghuni Pangrango tanpa henti. Saat aku kembali ke tenda, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa seorang perempuan yang benar-benar tidak biasa. Rasa takut pun menghantuiku begitu saja. Setelahnya aku pun berusaha untuk kembali ke tenda. Namun sosok kuntilanak tiba-tiba saja berdiri di hadapanku dengan tatapan penuh amarah dari wajahnya yang benar-benar rusak penuh dengan luka dan juga darah. Aku berteriak dan langsung berbalik kembali ke pohon besar yang sebelumnya. Aku benar-benar ketakutan. Namun semakin jauh aku menghindari, justru sosok kuntilanak itu semakin mengejarku. Aku berteriak minta tolong berharap kawan-kawanku bangun dan mendengar teriakanku. Namun anehnya tidak ada yang mendengar satupun. Padahal jelas-jelas aku sudah semakin ketakutan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin mati begitu saja. Di sana aku melihat bekas pembalut yang aku buang dengan darah yang sudah mulai terkuras.
Entahlah setan apa yang sudah menghisap darah itu. Sontak aku langsung memungutnya kembali dan langsung kembali lari menuju tenda dengan memilih jalan memutar untuk menghindari amukan kuntilanak yang sebelumnya datang menakut-nakutiku. Beruntung aku mengambil jalan yang benar sehingga aku bisa kembali ke tendaku. Aku bergegas masuk dan spontan langsung membungkus badanku dengan sleeping bag karena aku benar-benar merasakan rasa takut yang begitu hebat. Aku berusaha sekuat mungkin untuk memejamkan mataku meskipun sangatlah sulit. Aku tidak ingin terus dihantui oleh rasa takut. Aku berharap pagi segera datang. Aku pun mampu tertidur selang beberapa waktu. Meski demikian tidurku tidak benar-benar lelap. Mimpi buruk datang menghampiriku. Sosok kuntilanak yang sebelumnya menghampiriku nyatanya datang lagi ke dalam mimpiku. Kuntilanak itu berucap darah dengan nada penuh amarah. Aku pun terbangun karena rasa takut. Keringat mengucur di seluruh wajahku. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku terus beristighfar tanpa henti. Tanpa sadar aku hanya sendirian di dalam tenda. Sementara Lia entah kemana. Aku berteriak memanggil Lia terus menerus. Beruntung Lia langsung menyauti panggilanku dengan segera. Kenapa tak? Loh, keringatmu banyak banget toh. Anu apa? Aku mimpi buruk. Lia langsung masuk ke dalam tenda dan menghampiriku. Ia lantas memelukku dengan begitu erat karena melihat raut wajah ketakutan yang nampak dari diriku. Seakan-akan Lia begitu paham dengan apa yang terjadi padaku. Setelahnya Lia langsung mengambilkan air mineral untuk aku minum. Aku langsung menenggaknya tanpa jeda. Dia berusaha untuk menenangkanku. Setelahnya aku berusaha memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi padaku. Aku menceritakan tentang hal buruk yang terjadi padaku semalam, di mana aku dihadapkan dengan sosok kuntilanak yang mengerikan. Sesaat setelah aku membuang darah haid begitu saja tanpa adanya pembungkus atau apapun. Sosok kuntilanak itu bahkan sempat mampir ke dalam mimpiku hingga aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku benar-benar ketakutan. Aku bahkan berpikir mungkin saja semalam adalah hari terakhir hidupku. Jangan bicara gitu, tak. Lia kemudian menasehatiku bahwa apa yang aku perbuat sudah keliru, yaitu membuang darah haid dengan sembarangan. Beruntung aku memungutnya kembali. Jika tidak, entahlah apa yang akan terjadi padaku di sini. Aku pun menyadari kesalahan fatalku yang sudah membuat penghuni Pangrango menghantuiku begitu saja. Yuk keluar, hari udah pagi nih. Karena perasaan takut, aku tidak sadar jika hari sudah beranjak pagi. Aku dan Lia pun kemudian memilih keluar tenda. Melihat banyak kawan-kawan lain yang ternyata sedang asik memasak untuk makan pagi kami. Sorry ya, gue bangun telat. Santai tak? Kami bersantap pagi sebelum summit nantinya. Setelah selesai kami mulai bersiap-siap untuk summit ke puncak Pangrango. Kami memilih meninggalkan barang yang tak perlu di tenda kami. Tak lupa kami membawa cukup air untuk bisa sampai ke puncak Pangrango tanpa kekurangan apapun. Perjalanan sangat santai karena tanpa beban di pundak. Di perjalanan summit attack kita menemukan banyak sekali pohon tumbang. Jadinya harus merangkak. Beruntungnya kami memutuskan untuk camping di kandang badak, bukan di Mandalawangi. Tidak terbayang gimana rasanya kalau trekking sambil bawa carrier dengan trek banyak pohon tumbang. Tentu kami akan mengalami banyak kesulitan selama perjalanan menuju puncak Pangrango yang nyatanya harus melewati medan yang tidaklah mudah. Dalam perjalanan menuju puncak masih saja terucap kata-kata surga dari mulut si Anjra. Tapi aku dan teman-teman yang lain sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Kami cukup tahu dengan sifat Anjra yang tidak pernah bisa lepas dari ucapan kotor dan ceplas-ceplos itu. Puncak masih jauh kah? Sebentar lagi sampai puncak kota. Ucapan Setio benar. Kurang lebih 5 menit perjalanan kami pun sampai di Tugu Puncak Pangrango. Aku benar-benar merasa begitu lega ketika sampai di puncak Pangrango. Keindahan dari atas Pangrango benar-benar membuatku takjub dan bahkan tidak mampu lagi untuk mengucapkan kata apapun saking takjubnya. Aku mengajak semua kawan-kawanku untuk bersuap foto bersama untuk kenang-kenangan bahwa kami sempat sampai di puncak Pangrango berdelapan. Akhirnya Mandalawangi yang kuimpikan kesampaian juga.
Kami berdelapan sampai juga di padang Edelweiss Mandalawangi. Benar apa yang dibilang Suhugi. Mandalawangi memang indah. Bunga Edelweiss yang cukup rapat tumbuhnya dan sedang bermekaran menguning sangatlah indah kala itu. Aku pun berfoto dengan bunga abadi itu, karena hanya foto yang bisa kuambil saat berada di gunung. Setelah puas mengambil gambar di tiap sudut Pangrango, kami pun memutuskan untuk singgah sejenak di puncak Pangrango. Kami memilih untuk menyalakan nesting dan memasak sedikit air panas untuk menyeduh kopi. Setelah menikmati secangkir kopi hitam di lembah Mandalawangi, kami pun turun menuju tempat camp. Aku, Lia, Setio, dan Angga akhirnya beranjak dulu menuju ke Tugu Puncak Pangrango. Kami ingin foto lagi di sana, sementara Ramdan, Ito, Heri, dan Anjra masih ingin foto di Mandalawangi katanya. Sebelum turun, aku tak sengaja melihat gelagat aneh Anjra. Ia terlihat akan mengambil bunga Edelweiss yang tumbuh lebat. Sependek yang aku tahu, bukankah memetik Edelweiss saat melakukan pendakian adalah hal keliru? Jika memang kecurigaanku terhadap Anjra benar, maka ia telah melakukan kesalahan. Sebelum aku turun, aku lebih dulu menghampiri Ramadan, Anjra, dan yang lainnya. Aku hanya ingin memberi mereka peringatan agar tidak bertindak bodoh saat di puncak Gunung Pangrango. Loh, kok balik lagi, tak? Enggak, Dan. Aku cuma mau bilang sesuatu ke kalian, terutama Anjra. Apa memangnya, tak? Tadi aku gak sengaja lihat Anjra mau ambil bunga Edelweiss. Aku sudah memaklumi semua ucapan bodoh kamu selama pendakian ini ya. Tapi aku gak akan bisa memaklumi jika kamu ambil Edelweiss yang ada di sini. Pokoknya jangan aneh-aneh ya, Anjra. Udah, tenang aja, tak? Seorang Anjra gak akan aneh-aneh kok. Aku pegang ya ucapan kamu, Jera. Meskipun aku tidak begitu percaya dengan apa yang diucapkan oleh Anjra, namun aku juga tidak bisa memaksanya untuk mengucapkan segala hal yang dipikirkan olehnya. Aku hanya berharap apa yang diucapkan Anjra benar-benar bisa dipegang. Setelahnya aku pun bergegas kembali ke rombonganku dan langsung turun menuju pos kandang badak. Sebab kami harus prepare untuk turun ke base camp Ciboda sebelum hari beranjak petang. Yuk turun. Udah aman tak? Aman-aman. Moga aja mereka benar-benar bisa memegang ucapan mereka sendiri. Kapan mereka akan balik ke base camp? Entahlah, kayaknya sih sebentar lagi. Kami beranjak untuk turun. Tidak ada hal janggal yang terjadi selama kami menghabiskan waktu di puncak Pangrango. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya, dan pengalaman baik ini tidak akan mungkin bisa aku lupakan begitu saja. Sembari menunggu Ramadan dan yang lainnya sampai di kandang badak, aku dan yang lainnya pun berinisiatif untuk membongkar tenda lebih dulu sembari merapikan perlengkapannya masih berserakan. Tak lupa kami juga memungut sampah-sampah yang kami hasilkan selama di Gunung Pangrango untuk dibawa kembali turun ke base camp. Sebab kami pun harus bisa bertanggung jawab dengan sampah yang kami hasilkan. Kami menunggu cukup lama, bahkan kami sempat makan mie instan lebih dulu, namun mereka tidak kunjung tiba. Kok mereka lama banget ya? Iya, padahal kan jarak puncak dengan kandang badak tidak begitu jauh loh. Apa mungkin mereka melakukan tindakan yang tidak semestinya? Jangan berpikiran buruk, gak baik tak? Rasanya sangat ingin aku menepis pikiran burukku tentang Anjra dan yang lainnya, namun nyatanya sikap mereka kerap kali membuatku semakin tidak bisa mempercayai mereka. Terlebih lagi Anjra yang terus-menerus mengucapkan kalimat tidak pantas di sepanjang pendakian kami kali ini. Selang 1 atau 2 jam kemudian mereka pun sampai di kandang badak. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 sore. Aku tidak melihat salah satu dari mereka membawa Edelweiss turun. Semoga saja mereka benar-benar tidak ada yang memetik bunga abadi itu. Sesampainya mereka di kandang badak, mereka meminta waktu sebentar untuk beristirahat. Aku sedikit kesal sebab mereka sudah pasti banyak beristirahat di puncak sana. Tapi mengapa sekarang saat kami sudah mau beranjak turun, mereka justru ingin beristirahat lebih dulu? Rasanya ingin marah, namun Lia terus berusaha untuk menyabarkanku. Memang aku harus bisa buang-buang jauh ego di dalam diriku agar aku bisa lebih santai ketika menghadapi hal-hal yang ada di luar pemikiranku.
Kami pun memutuskan untuk mengikuti keinginan mereka untuk beristirahat lebih dulu di kandang badak. Sementara mereka beristirahat, aku dan ketiga kawan yang lainnya pun memilih untuk menikmati susu hangat yang sebelumnya sudah kami seduh untuk menghangatkan badan kami. Kurang lebih sekitar pukul 4 sore, mereka pun mengajak kami semua untuk turun ke base camp. Mungkin Ramadan dan yang lainnya sudah mulai bosan. Lagi pula jika kami terlalu lama berada di kandang badak, kami pasti akan bertemu dengan malam saat trekking pulang nanti. Rasanya traumaku tentang malam belum kunjung hilang. Terlebih lagi, kejadian semalam benar-benar tidak mampu aku tepiskan begitu saja. Kejadian di mana makhluk penghuni Gunung Pangrango datang karena kesalahan yang tidak sengaja ku perbuat. Meskipun saat ini aku baik-baik saja, namun tidak menutup kemungkinan mereka masih mengawasiku. Terlebih lagi, aku naik ke Pangrango dalam kondisi haid. Meskipun kawan-kawan yang lainnya tidak mengetahui hal itu, hanya Lia saudara kembarku lah yang paham dengan kondisiku saat ini. Setelah semua perlengkapan dan semua tenda sudah kami rapikan, aku beranjak dari tempat dudukku. Namun tiba-tiba saja Setio melihat keanehan dari diriku. Ia melihat bercak merah dari balik celana yang kukenakan. Kebetulan celana yang kupakai memiliki warna yang cukup terang. Tak, kok kayak ada darah di balik celana yang kamu pakai? Kamu datang bulan kah? Aduh gawat. Jika mereka semua tahu aku sedang datang bulan, mereka pasti mengamukku. Ceramah pasti mereka lontarkan tanpa henti, terutama Bang Angga dan Bang Setio. Kamu datang bulan beneran tak? Kok nggak bilang sih? Seharusnya jika sedang datang bulan kamu urungkan niat untuk naik. Duh, bahaya banget nih. Andra yang tidak pernah absen untuk bicara kotor pun ikut menimpali. Ia seakan-akan menunjukkan ekspresi kesalnya karena berasumsi aku pun sedang datang bulan ketika naik ke puncak Pangrango. Aku harus bisa membuat mereka semua percaya jika aku tidak sedang datang bulan. Enggak kok, celanaku emang udah kotor dari saat di puncak. Iya, celana Ita emang udah kotor dari atas. Aku tahu itu. Syukurlah mereka semua percaya dengan ucapanku dan juga Lia. Namun ekspresi Andra masih menunjukkan ekspresi tidak percaya dengan apa yang aku dan Lia ucapkan. Ia lantas berjalan lebih dulu seraya menggerutu. Mungkin memang sedari awal sudah muncul rasa kesal dari dalam diri Andra padaku. Dari mulai aku yang seringkali menegurnya untuk tidak berbicara kotor, sampai aku yang menegurnya untuk tidak mengambil edelweiss saat berada di puncak Pangrango. Mungkin ia masih menyimpan amarah padaku. Meski demikian, kawan-kawan yang lain percaya dengan apa yang aku ucapkan. Setelahnya aku dan yang lainnya pun menyusul langkah Andra untuk turun ke bawah. Kami harus bisa mempercepat langkah meskipun aku tahu betul medan yang harus kami lalui tidak mudah. Minim tanah dan banyak sekali bebatuan tajam yang siap menghantam kaki-kaki kami selama perjalanan. Baru beberapa langkah kami berjalan, sifat ego di antara kami pun muncul satu persatu. Mungkin karena kami sudah mulai kelelahan. Ada yang tidak sabar ingin cepat-cepat turun dan sampai ke base camp. Ada pula yang ingin segera sampai di base camp saat itu juga. Ada yang terus mengeluh dengan medan yang cukup menjebalkan dan banyak sekali keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kami. Sifat ego tersebut nyatanya berhasil memecah belah perjalanan rombonganku kala itu. Beberapa kawan memilih untuk mempercepat langkah dan melaju di barisan paling depan. Beberapa lainnya enggan untuk menengok ke arah belakang untuk memastikan posisi kawan lainnya. Sementara aku, Lia, dan Angga memilih untuk tetap fokus dengan perjalanan kami dan berusaha untuk mengendalikan ego diri sebaik mungkin agar kami tetap bisa waras di sepanjang perjalanan turun. Karena kami turun sudah begitu sore, akhirnya kami pun terhalang oleh malam. Azan maghrib mulai terdengar begitu lirih. Meski demikian kami tetap berjalan terus tanpa henti. Kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Aku setuju. Asal langkah mereka masih berada dalam tangkapan kita semua, kita akan aman. Meskipun kami bertiga terpisah dengan kawan lain yang sudah berjalan lebih dulu, namun langkah mereka masih terlihat di pelupuk mata kami.
Aku hanya berharap kami berdelapan bisa turun dengan selamat. Kondisi jalur pendakian malam itu benar-benar gelap dan begitu sunyi. Tidak ada pendaki lain selain kami berdelapan yang sekarang sudah mulai saling berpencar satu sama lain. Angin berhembus menambah hawa lembah perjalanan malam itu. Aku bisa merasakan ada banyak sekali pasang mata yang terus menatap ke arah kami. Kalian merinding gak sih? Iya tak, hawanya lembab banget. Apa mungkin karena kita melewatkan azan maghrib begitu saja tanpa berhenti dan beribadah lebih dulu ya? Omongan Angga ada benarnya juga, tapi jika kami berhenti untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, aku khawatir Angga akan tahu jika aku berbohong tentang datang bulan yang sedang menderaku. Akhirnya aku pun melempar alasan pada Angga dan juga Lia agar kami tidak berhenti untuk sholat maghrib. Mending dikode aja nanti. Sekalian sholat isya supaya kita juga bisa segera sampai di base camp. Apa nggak sayang? Aku pengen cepet-cepet sampai di base camp, Bang. Ya udah. Kami pun terus melanjutkan perjalanan turun meskipun sedari tadi aku merasakan ada banyak mata yang mengintai kami bertiga. Namun aku tidak melihat apapun, bahkan makhluk ganjil pun tidak terlihat di pelupuk mata. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku terus berusaha untuk menata diriku dan perasaanku agar tidak larut dalam perasaan buruk perihal perjalanan pendakianku untuk turun ke base camp kali ini. Aku harus bisa percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba saja aku mendengar suara teriakan Andra. Ia terdengar begitu syok dan juga ketakutan. Aku, Lia, dan Angga pun panik. Akhirnya kami pun memilih berlari kecil agar bisa segera sampai di tempat Andra. Meskipun berlari, aku tetap berusaha untuk memperhatikan medan yang kami lalui. Kami tidak ingin jatuh terpleset atau lainnya. Sesampainya di tempat Andra, aku melihat Andra benar-benar ketakutan. Wajahnya memerah. Keringat pun tak henti-hentinya mengucur dari pelipis kanan dan kirinya. Entah apa yang terjadi pada Andra ketika itu. Ternyata di sini Lia melihat sesuatu, namun ia baru menceritakan apa yang dilihatnya setelah kami selesai menuntaskan pendakian ini. Lia bercerita jika ia sempat melihat bayangan hitam terbang di antara kami semua, namun Lia tidak menceritakannya sebab ia percaya jika menceritakan hal ganjil yang dilihat saat pendakian adalah hal tabu yang tidak pantas untuk diceritakan. Aku paham betul dari ekspresi yang dikeluarkan oleh Lia, sementara itu Andra masih dalam kepanikannya. Kenapa Andra? Ada anu apa? Bayangan hitam itu melotot ke arahku. Mungkin hanya perasaan kamu aja kali Andra. Di sini nggak ada apa-apa. Dia terbang ke arahku tak? Gak mungkin aku salah lihat. Apa mungkin penunggu Pangrango marah pada Andra karena dia tidak bisa menjaga sikap dan ucapannya selama pendakian ini? Mungkin penunggu Pangrango marah pada Andra sama seperti yang aku alami semalam. Sikap Lia pun mulai aneh, tatapannya kosong, sementara Andra masih dalam kepanikannya yang luar biasa. Angga pun akhirnya mengambil keputusan untuk mengumpulkan semua kawan-kawan lain yang semula saling berpisah satu sama lain, dengan tujuan menyatukan kelompok untuk bisa saling jaga satu sama lain karena ia berpikir ada sesuatu yang tidak biasa. Selang beberapa waktu kemudian kami berdelapan pun sudah berkumpul di satu titik. Namun dalam hal ini Andra masih terus histeris. Ia terus mengatakan jika sosok hitam itu terus membayang-bayanginya, bahkan tatapannya begitu mengerikan. Di sini aku lebih fokus ke Lia sebab aku tahu betul kembaranku ini lumayan sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Aku terus mengingatkan Lia agar tidak melamun. Jangan ngelamun Li, bahaya. Ucapan Andra benar tak? Andra terus diincar olehnya. Diincar apa? Diincar siapa? Makhluk hitam mengerikan. Lia hanya mau memberitahukan hal janggal yang dilihatnya padaku. Aku pun memberitahukan pada Lia agar dia diam dan tidak menceritakan apa yang dilihatnya pada yang lain. Sama seperti saat aku mengalami hal janggal dan Lia menasehatiku agar tidak menceritakan kepada yang lain pula.
Kami berdua berusaha untuk saling memegang erat rahasia ganjil yang mendera kami selama pendakian ini. Kamu coba minta ampun atas hal buruk yang kerap kali kamu ucapkan, Jera, supaya sosok itu tidak terus datang menghampirimu. Anjera pun mau mengikuti apa yang aku ucapkan. Ia terlihat memohon ampun atas hal buruk yang dilakukannya di sepanjang perjalanan. Sementara itu menurut Lia, sosok mengerikan itu tidak kunjung lepas dari jeratan Anjera. Mungkin ada kesalahan lain yang diperbuatnya, sebab bayangan hitam itu hanya mampu dilihat oleh Anjera dan juga Lia. Sementara aku sendiri tidak melihat apapun, meskipun aku merasakan hawa lembab yang tidak kunjung berkesudahan. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Turunkan ego kita jalan beriringan. Tujuan kita saat ini adalah base camp. Pokoknya jaga sikap dan jaga ucapan. Kami berdelapan pun berusaha untuk hening di sepanjang perjalanan menuruti ucapan Angga. Entahlah sosok itu mengikuti kami atau tidak. Aku berusaha untuk tetap bersikap tenang, meskipun sangatlah sulit. Setelah kejadian itu, di sepanjang perjalanan pun akhirnya aku memilih untuk terus memanjatkan doa, berharap Tuhan bersedia memberikan perlindungan pada kami berdelapan di sepanjang perjalanan turun kali ini. Jujur saja pikiranku benar-benar tidak karuan. Aku dan Lia terus berpegangan tangan di sepanjang perjalanan. Perasaan carut-marut terus saja datang mendera pikiranku di sepanjang perjalanan pulang. Aku dan kawan-kawan lain tidak saling bercengkrama satu sama lain, karena kami semua dihantui rasa takut. Kami melewati jalur yang sebelumnya kami lewati saat naik, medan yang berbatu, naik turun tanpa ada medan tanah sedikit pun. Malam semakin larut, kami pun sadar jika perjalanan ini tidak kunjung sampai ke tujuan. Lagi dan lagi kami terus berada di tempat yang sama. Entah ini hanya perasaanku saja atau memang kami benar-benar hanya berputar-putar di satu titik. Aku pun mencoba untuk melempar obrolan. Kalian ngerasa gak sih kalau kita terus saja sampai di tempat ini lagi dan lagi? Setelah aku mengatakan hal itu, kawan-kawan pun mulai menyadari kejanggalan yang kami alami. Kami terus berjalan dan kembali di titik yang sama. Meskipun jalan yang kami lewati berbatu, namun aku merasa patokan yang nampak adalah patokan yang sama persis seperti patokan-patokan sebelumnya. Benar saja, sebetulnya Lia pun menyadari keganjilan itu, meskipun ia enggan untuk bersuara. Ia pun menyebutkan jika kami berdelapan sudah melewati belokan yang sama persis sebanyak 3 kali. Setelahnya kami semua pun terdiam dan membisu, seakan-akan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Namun inilah yang terjadi sebenarnya. Apa yang sebetulnya terjadi? Rasanya sangat aneh jika kami harus berputar-putar di satu titik itu saja. Rasa lelah dan ketakutan bercampur jadi satu. Sepertinya memang ada kesalahan besar yang telah rombongan kami perbuat sepanjang pendakian ini. Terutama Anjera yang tidak bisa jaga sikap dan aku yang tetap nekat untuk naik ke puncak Pangrango. Meskipun aku sendiri sadar jika aku sedang tidak dalam keadaan suci. Kami pun memutuskan untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Bagaimanapun berjalan di tempat yang sama bahkan sampai 3 kali benar-benar melelahkan. Di sini aroma amis tiba-tiba tercium begitu jelas. Lia pun langsung menatapku, tapi aku tidak merasa jika darah haidku keluar kemana-mana. Sebab aku merasa jika darah haidku tidak keluar banyak malam ini. Tapi aroma amis ini lebih mirip darah yang sudah tidak lagi segar. Entahlah. Namun di sini kami berdelapan mencium aroma yang sama. Bahkan Setio pun sampai mual-mual berkali-kali karena aroma tersebut. Sepertinya ada yang tidak beres juga di sini. Jalan yuk. Sumpah, nak ini perut. Kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan turun meskipun kami baru 5 menit beristirahat. Di sepanjang jalan kami terus memanjatkan doa keselamatan pada Tuhan agar kami bisa memilih jalan yang benar. Jalan yang bisa mengantarkan kami untuk turun ke bawah dan tidak menyesatkan kami seperti jalan sebelumnya. Benar saja, setelah kami terus memanjatkan doa, akhirnya kami pun menemukan jalan yang benar dan tidak lagi bertemu dengan patokan yang sama seperti sebelumnya. Base camp sudah tidak lagi jauh, namun nyatanya hal janggal tak lepas berkesudahan begitu saja.
Di sini Lia tiba-tiba menangis histeris. Aku dan kawan-kawan lainnya pun syok. Lia terduduk dan terus menundukkan kepalanya. Tangisannya tak kunjung mereda. Tak lama setelahnya ia pun mengatakan kalimat yang tidak masuk akal. Kembalikan milikku. Makhluk gaib penunggu Gunung Pangrango nyatanya berhasil menguasai tubuh Lia dengan begitu cepat. Aku dan kawan-kawan yang lainnya pun panik sebab di antara kami semua tidak ada yang piawai untuk mengobati orang yang sedang kerasukan. Akhirnya aku pun berusaha untuk mengajak makhluk di dalam tubuh Lia untuk berkomunikasi. Apa ada yang kami bawa sampai Anda murka? Kembalikan milikku. Kalian telah mencurinya. Aku kemudian berbalik arah menatap satu persatu kawanku. Aku menanyakan apa yang sudah diambil saat masih berada di puncak Pangrango, atau selama pendakian ini, hingga penunggu Pangrango ini marah dan murka ke kami semua. Tak lama kemudian, makhluk yang ada di dalam diri Lia pun menangis terseduh-seduh. Ia lantas menceritakan jika ia sudah merawatnya sedari kecil. Apa yang diambil darinya benar-benar penting dan tidak pantas dimiliki oleh manusia. Sosok perempuan di balik diri Lia kemudian menceritakan pula bagaimana ia menjaga kepemilikannya tersebut. Hujan badai pun ia lewati untuk menjaga miliknya itu tetap hidup. Manusia serakah tak pantas kembali. Aku kemudian menegaskan kepada kawan-kawanku jika penunggu Pangrango tidak akan mungkin mengamuk jika salah satu dari kami tidak ada yang berbuat buruk. Bagaimanapun jika sebagai manusia kita sudah sepantasnya menjaga dan bukan semena-mena. Pada akhirnya Anjera pun mengakui jika ia telah mengambil Edelweiss saat berada di puncak Pangrango. Aku benar-benar kesal dan marah di sini. Bagaimana tidak? Sebelumnya aku sudah peringatkan Ramadan dan yang lainnya, terutama Anjera, untuk tidak berbuat buruk. Tapi Anjera justru berbuat sebaliknya dan tidak mengindahkan ucapanku sama sekali. Aku benar-benar marah dan mengamuk pada kawan-kawanku, terutama Anjera. Kembalikan Edelweiss itu ke tempatnya. Gak mungkin dong, Tak. Basecamp sebentar lagi sampai. Rasanya tidak mungkin jika aku harus naik ke puncak lagi hanya untuk mengembalikan bunga yang tidak ada artinya ini. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab, Anjera. Kamu tidak boleh semena-mena. Anjera pun lantas mengeluarkan Edelweiss dari dalam ranselnya dan langsung membuangnya begitu saja. Setelahnya ia pun langsung bergegas untuk turun menuju basecamp tanpa menghiraukan kami semua yang masih berada di atas. Ia berlari seorang diri untuk menghindari amukan dan yang lainnya. Anjera benar-benar tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kami semua pun berteriak memanggil nama Anjera yang sudah lebih dulu berlari menjauh dari kami. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan kelakuan kekanak-kanakan yang dilakukan oleh Anjera. Setelahnya aku pun lebih memilih untuk fokus dengan Lia yang masih dirasuki oleh makhluk penunggu Gunung Pangrango. Makhluk itu terus menangis tanpa henti. Maafkan sikap bodoh kawan kami, Mbah. Setelahnya aku pun berusaha untuk membaca ayat Al-Quran semampuku. Begitupun Angga dan juga kawan yang lain. Bagaimanapun juga Lia kasihan karena harus dirasuki oleh penunggu Pangrango hanya karena ulah Anjera yang tidak bertanggung jawab. Tak lama kemudian Lia pun berhasil lepas dari jeratan penunggu Pangrango. Aku langsung memberinya mineral agar ia bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Setelahnya, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju basecamp Cibodas. Aku harus buat perhitungan dengan Anjera. Bagaimanapun juga ia adalah penyebab kekacauan dari pendakian kami ke Pangrango kali ini. Kami berjalan saling beriringan dan tidak saling dulu-duluan. Ada yang minta break, kita semua harus istirahat sama-sama. Akhirnya kami pun sampai tempat basecamp tanpa ada gangguan lagi. Akhirnya tujuan kami pulang dengan selamat pun hampir tercapai. Di sini aku melihat Anjera yang sudah tertidur lelap tak jauh dari tempat kami memarkirkan motor. Rasanya saat ini bukan waktu yang tepat untuk membuat perhitungan dengan Anjera karena badanku sudah benar-benar lelah. Aku kehabisan energi untuk melampiaskan amarahku pada Anjera. Aku lebih memilih untuk memastikan kondisi Lia tetap aman dan baik-baik saja. Aku tidak ingin kebaranku ini kenapa-napa. Di base camp kami pun istirahat dan bersiap pulang ke Jakarta dengan naik motor. Aku, Lia, Angga, dan Setio yang besok paginya harus ngantor memutuskan untuk pulang duluan.
Kami berpamitan dengan Ramadan, Ito, Heri, dan Anjra. Aku boncengan dengan Bang Angga, sementara Lia dibonceng dengan Bang Setio. Sepanjang perjalanan ke Jakarta, perasaan mulai lega. Dalam pikiranku rasanya sudah tidak sabar untuk tiduran di kasur. Ternyata kelegaan itu akhirnya berubah menjadi perasaan gelisah dan takut. Tiba-tiba saat sudah sampai di Juanda, aku melihat Lia tiba-tiba saja menangis, sama persis seperti yang dialaminya sesaat sebelum sampai di base camp Cibodas. Aku pun tidak berpikir jika Lia kembali dirasuki oleh makhluk penunggu Pangrango. Aku hanya berpikir jika Lia mungkin saja pusing karena kelelahan naik ke puncak Pangrango, sebab ia memang sering didera pusing setelah naik gunung. Aku berusaha untuk menanyakannya di sepanjang perjalanan. "Lia, kamu baik-baik aja?" Lia tidak mengindahkan ucapanku. Ia terus menangis di sepanjang jalan. Di jalan aku melihat bayangan motorku dan juga motor Lia. Dari balik bayangan motor yang ditumpangi Lia, aku melihat bayangan 3 orang. Padahal jelas-jelas Lia hanya berboncengan dengan Bang Angga dan tidak ada orang lain. Spontan aku pun berpikir jika bayangan itu adalah makhluk penunggu Pangrango yang mengikuti kami hingga turun ke bawah. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Nyatanya ucapanku didengar oleh Bang Angga. Ia lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padaku. Apa Anta? Coba deh Bang, Abang lihat bayangan motor Bang Tio dan Lia. Angga pun mengalihkan pandangannya ke bayangan motor Setio dan Lia. Ia pun benar-benar syok ketika mendapati ada 3 orang dari bayangan tersebut. Astagfirullah. Angga langsung menghentikan laju motornya dan meminta Setio untuk menepi tepat di sampingnya. Namun sepertinya Setio tidak melihat arahan Angga. Ia tetap saja melajukan motornya tanpa menghiraukan hal lain. Sementara itu Lia terus saja menangis tanpa henti. Aku semakin mengkhawatirkan Lia. Aku berusaha untuk berteriak dan terus-menerus memanggil nama Lia, namun nihil. Lia sama sekali tidak menjawab teriakanku. Usut punya usut, ternyata di sepanjang jalan Juanda Lia dejavu. Apa yang dilihatnya saat itu seperti jalanan trek ke puncak Pangrango. Pandangannya di jalan pun yang terlihat adalah tangga-tangga berbatu seperti jalur pendakian yang baru saja kami lalui. Ia bahkan melihat ada banyak makhluk mengerikan yang bertengger dengan jelas di sepanjang jalan, dan ia melihat ada seorang perempuan parubaya terus menangis dengan memandangi tanaman Edelweiss yang sudah tidak lagi tumbuh bunga Edelweiss di hadapannya. Bahkan Setio sempat bertanya pada Lia kenapa ia terus menangis tanpa henti di sepanjang jalan. "Kenapa sih Li? Kau nangis terus? Jangan bikin panik deh." "Tapi Bang Setio jangan takut kalau aku kasih tahu ya." "Iya, kenapa?" "Bang, sebenarnya kita lagi bertiga sekarang. Ada yang ikut bonceng." "Elah Lia, kita minggir aja ya." Pada saat itu aku dan Angga pun langsung bergegas untuk menghampiri Setio dan juga Lia. Aku panik dan benar-benar khawatir dengan kondisi Lia. Saat kami semua menepi, aku langsung menghampiri Lia begitu saja. "Kenapa sih Li? Kok nangis sepanjang jalan? Mana tadi aku lihat bayangan kalian ada 3 orang pula. Ditambah lagi Setio yang dipanggil-panggil tidak nyaut sama sekali. Kalian bikin aku dan Angga parno tahu." Lia pun akhirnya cerita bahwa sepanjang di jalan Juanda tadi, apa yang dilihatnya itu bukan jalan raya, melainkan jalur berbatu seperti jalur trek di Cibodas. Lia langsung menyuruhku untuk menanyakan apa yang masih ada di rombongan Ramadan. Bunga Edelweiss itu benar-benar sudah dikembalikan atau masih disimpan oleh Anjra. Aku pun langsung menghubungi Ramadan setelahnya. Sesaat setelahnya Lia menceritakan bahwa ia sempat merasakan perasaan sedih, amat sangat sedih. Lalu sekilas dalam pandangan di depannya ia melihat lembah Mandalawangi. Gambaran itu sangat jelas, seperti lagi nonton bioskop. Terus dikasih visi bunga Edelweiss di Mandalawangi. Ia merasa amat sangat sedih saat melihat visi ini. Lalu seperti ada yang membisikkan, "Ada yang masih menyimpan bunga Edelweiss segenggam tadi." Lia pun langsung nangis kejar, larut dalam perasaan sedih seperti merasa kehilangan. Dalam hati hanya bisa berkata maaf kalau sudah mengganggu, kalau sudah sembarangan. Tak lama kemudian Ramadan pun membalas jika Anjra masih menyimpan bunga Edelweiss di dalam ranselnya dan hanya membuangnya sedikit saat masih berada di Pangrango.
Aku benar-benar tidak habis pikir dengan tingkah Anjera yang benar-benar kelewatan. Padahal jelas-jelas hal buruk terus saja datang dalam pendakian Pangrango ini karena sikap bodohnya yang tidak kunjung berkesudahan. Sudah ketahuan saat di atas tetap saja nekat dan tidak memikirkan keselamatan orang lain. Saat Ramadan menanyakan apa yang terjadi, aku memilih untuk bungkam karena aku benar-benar sudah kecewa dengan tingkah laku Anjera yang benar-benar tidak masuk akal. Sebegitu inginnya ia memiliki Edelweiss sampai-sampai ia berbuat nekat dan menimbulkan kesedihan hebat bagi penghuni Gunung Pangrango. Rasanya sebagai seorang pendaki sangatlah tidak pantas untuk mengambil sesuatu dari gunung yang dipijaki. Bukan hanya mencari kepuasan dengan melakukan pendakian. Nyatanya sebab saat melakukan pendakian sangatlah penting dan harus dipegang dengan begitu erat oleh siapapun yang akan menyambangi gunung. Biarkanlah bunga Edelweiss tetap abadi di tempatnya hingga nanti kamu kan melihat bunga itu bersama anak atau cucumu kelak. Bukankah seharusnya tiap pendaki berpikiran demikian? Setelah kejadian itu, aku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Anjera sebab aku benar-benar kecewa dengan apa yang diperbuatnya. Dengar-dengar 1 minggu pasca pendakian Pangrango kala itu, Anjera jatuh sakit bahkan ia sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun anehnya penyakitnya tidak terdeteksi. Semoga saja ia bisa belajar dari kekeliruan yang telah diperbuatnya. Aku pun berbuat salah kala itu. Namun aku bersedia untuk belajar dari kesalahan dan hal buruk yang terjadi padaku kala itu. Bahwasanya adab tetaplah harus ditinggikan di atas apapun. Sekian, terima kasih untuk Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.